Ya, selamat siang ya. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang distosia, ya, distosia persalinan. Jadi ada istilah distosia bahu, ada distosia persalinan. Kalau distosia persalinan itu adalah adanya gangguan proses persalinan atau persalinan yang macet ya, atau persalinan yang tidak maju atau persalinan yang prosesnya lama, itu namanya distosia persalinan. Kalau distosia bahu ya adanya proses persalinan di mana kepala yang sudah lahir kemudian tidak diikuti dengan kelahiran bahu ya. Jadi terjadi kemacetan pada bahu, namanya distosia bahu. Tetapi yang saya sampaikan sekarang adalah distosia persalinan. Nah, distosia itu adalah suatu persalinan yang sulit ya, bisa terjadi partus tak maju, bisa terjadi partus macet, bisa mungkin menjadi partus lama. Nah, partus tak maju, nah ini Anda harus tahu ya, definisi-definisi harus tahu. Partus tak maju adalah tidak ada kemajuan ya persalinan pada infartu kala 1 dalam satu jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu yang ditentukan itu ya apakah dengan partograf atau dengan rumus kurva Friedman ya. Dalam hal satu pembukaan serviks, yang kedua penurunan kepala ya atau penurunan bagian bawah janin dan putaran paksi dalam. Jadi harus ada tiga-tiganya. Ya, ada tiga-tiganya. Kalau salah satu maju ya masih dikatakan maju. Pembukaannya tidak maju, tetapi penurunan kepalanya maju dari HOTS 2 ke HOTS 3 masih dikatakan maju. Sampai nanti dipastikan betul-betul bahwa persalinan apakah betul-betul tak maju atau tidak. Tapi syaratnya ini ya, ada 3. Dan syarat lain adalah HIS-nya harus adekuat, harus bagus. Itu syaratnya. Kalau partus macet ya mirip seperti pada partus tak maju, tapi terjadi pada infartu kala 2. Sehingga di sini definisinya adalah tidak ada kemajuan pada kala 2 dalam satu jangka waktu yang ditentukan dalam hal penurunan kepala dan putaran paksi dalam. Partus lama kalau menurut WHO adalah partus yang terjadi lebih dari 18 jam sejak dinyatakan dia infartu. Ya. 18 itu sejak dia infartu kala 1, kemudian setelah sampai 18 jam tidak terjadi proses kelahiran ya namanya partus lama. Ada nama lain adalah indikasi pinat ya, di mana letak belakang kepala ya, jadi kepala bayi sudah di dasar panggul, pembukaan lengkap, ya, ini bun-bun kecilnya di bawah simfisis atau di dasar panggul, 2 jam dipimpin mengejar tidak lahir. Ini hampir sama dengan partus macet. Ya. Nah, distosia ini kesulitan atau hambatan proses persalinan ditentukan oleh 3, ya, power, basis, dan passenger. Seperti kalau dalam quantum kita bicara ada prognosis persalinan ini kan ada 3P, power, basis, passenger. Sehingga distosia juga dipengaruhi oleh 3 hal. Ya. Power, mungkin terjadi inersia uteri, ya, kontraksi uterus yang tadinya kuat, kemudian menjadi lemah, ini namanya inersia uteri. Misalnya yang tadinya 3 kali dalam 10 menit, menjadi hanya 1 kali dalam 10 menit. Ya. Durasinya juga berkurang, kekuatannya juga berkurang, maka terjadi inersia uteri. Ya. Yang kedua adalah hypertonic uterine contraction. Ini kebalikan dari inersia uteri. Kalau inersia uteri tadi kontraksinya melemah, kalau hipertonik ini kontraksinya sangat keras ya, sangat kuat. Ya, sangat kuat dan tidak disertai dengan relaksasi. Jadi kontraksi terus. Padahal HIS yang adekuat yang bagus itu harus ada kontraksi, ada relaksasi. Kalau hipertonik ini kontraksinya terus-menerus, tidak ada relaksasi. Nah, ini juga mengganggu proses persalinan. Terlalu kuat juga tidak bagus. Yang berikutnya adalah incoordinate uterine contraction. Jadi kontraksinya itu tidak seimbang, tidak merata. Ya. Karena HIS yang bagus itu harus simetris antara
uterus kanan dan kiri harus sama kontraksinya, kekuatannya juga sama. Ini kalau incoordinate berarti kontraksinya di uterus itu berbeda-beda. Jadi tidak adekuat artinya, ya, untuk menimbulkan pembukaan serviks juga tidak bagus. Nah, ini yang distusia oleh kanal power. Sekarang yang berikutnya pesis. Jadi mungkin panggulnya sempit. Ya, panggul sempit tentu saja akan kesulitan terjadinya proses persalinan. Yang kedua adalah CPD, cephalopelvic disproportion. Jadi beda ya panggul sempit dengan CPD. Kalau panggul sempit memang panggulnya yang sempit. Kalau CPD mungkin panggulnya bagus, ya, tapi kepalanya mungkin yang besar. Atau panggulnya bagus tapi posisi kepalanya yang tidak betul. Nah, itu bisa timbul CPD. Yang berikutnya mungkin panggulnya bagus, tidak ada CPD tapi ada tumornya, ya, ada hambatan di jalan lahir, ya, juga menimbulkan distosia. Yang berikutnya serviks yang kaku. Nah, kalau serviksnya kaku, terlalu kaku, ya sulit untuk terjadi pembukaan, atau kalau ada pembukaan akan sulit maju, ya, pembukaan. Yang berikutnya adalah passenger. Jadi karena mungkin faktor janinnya mungkin letak lintang, ya ini akan pasti menimbulkan distosia. Letak susang juga akan lebih sulit terjadinya proses persalinan, ya, dibanding yang letak kepala. Yang letak kepala pun kalau dia presentasi dahi, presentasi muka, presentasi ganda juga akan menimbulkan kesulitan. Bayi yang besar, hidrosefalus, ini juga akan menimbulkan distosia. Kemudian anencefal, jadi tulang kepalanya, ya, tidak ada. Ya. Ini juga akan mengganggu proses persalinan. Ini adalah penyebab-penyebab dari distosia. Nah, sekarang inersia uteri, ya. Inersia itu ada primer, ada sekunder. Primer itu muncul waktu hisnya masih belum adekuat. Ini primer. Tapi kalau sekunder, his yang awalnya adekuat kemudian melemah. Ini yang sering kita temukan. Jadi hisnya yang tadinya bagus, tahu-tahu kemudian melemah, maka disebut sebagai inersia uteri sekunder. Ini yang sering kita temukan. Nah, berikutnya adalah hypertonic uterine contraction. Jadi his yang terlampau kuat. Jadi kalau his yang terlampau kuat juga tidak akan efektif, ya, untuk membantu pembukaan serviks. Nah, kalau his yang terlampau kuat, ini juga menimbulkan kemungkinan yang lain adalah bisa timbul partus precipitatus, yaitu partus yang berlangsung kurang dari 3 jam sejak dinyatakan infartu skala 1. Jadi terlalu cepat. Nah, kalau terlalu cepat ini nanti bisa menimbulkan perlukaan, ya, pada jalan lahir, mungkin bisa terjadi ruptura uteri, dan juga nanti menimbulkan janinnya juga tidak bagus, ya, karena terlalu cepat keluar, ya. Ini hypertonic uterine contraction tadi. His yang terlalu kuat, ya, jadi tidak bagus juga, tidak boleh. Yang berikutnya adalah incoordinate uterine action. Jadi kontraksi uterus yang berubah, atau kekuatan kontraksi yang tidak merata. Nah, ini akan mengganggu proses persalinan. Ya. Jadi tadi ada inersia uteri, ada hypertonic contraction, ada incoordinate, ya, ada incoordinate uterine action. Terus, nah, kalau kita menemukan inersia uteri, ya, ini harus diperiksa lagi, kenapa bisa terjadi inersia uteri. Karena inersia uteri itu merupakan suatu tanda, ya, suatu tanda bahwa proses persalinannya ada masalah. Jadi jangan langsung kalau dalam pantau inersia uteri dilakukan apa? Kalau Anda menemukan inersia uteri, sikapnya adalah apa? Diperbaikan his, ya, perbaikan his dengan oksitosin, ya. Nah, tetapi sebelum kita memberikan oksitosin, kita periksa dulu kenapa bisa terjadi inersia uteri. Karena inersia uteri ini bisa merupakan suatu tanda-tanda yang tidak bagus. Ya, maka dilakukan pemeriksaan dalam. Diulangi lagi. Untuk menilai pembukaan serviksnya, penurunan kepala, dan evaluasi lagi panggulnya. Jangan-jangan panggulnya bermasalah, ya, sehingga terjadi CPD misalnya.
Nah, ini dicek. Nah, kalau ternyata panggulnya baik dan tidak ada CPD, baru dilakukan perbaikan HIS dengan pemberian oksitosin drip. Ya, gitu ya. Tetapi kalau setelah kita periksa inersianya uteri oleh karena adanya curiga panggul sempit atau CPD, jangan dilakukan perbaikan HIS. Harus kita lakukan pengakhiran persalinan, ya, diakhiri persalinannya dengan seksio cesaria. Meskipun inersia, ternyata inersianya oleh karena CPD atau curiga panggul sempit. Jadi diagnosis inersianya sudah digugurkan menjadi diagnosis CPD atau diagnosis panggul sempit, maka dilakukan seksio. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya mungkin awalnya tidak terdeteksi ya adanya CPD atau curiga panggul sempit. Tetapi kalau panggulnya baik ya dilakukan perbaikan HIS. Oke. Ini nanti di buku Panto mungkin sebagian ada ya tentang CPD. Ukuran panggul dalam yang normal, ini Anda sudah tahu ya, pintu atas panggul, pintu tengah panggul, pintu bawah panggul ya. Pintu atas panggul, linia innominata teraba kurang dari sepertiga lingkaran, promontorium ini tidak teraba. Pintu tengah panggul terdiri dari dinding samping pelvis yang sejajar, spina ischiadica tidak menonjol, kelengkungan sakrum cukup. Ini Anda harus hafal nanti ya. Pintu bawah panggul, mobilitas oksigus cukup, arcus pubis lebih dari 90 derajat. Nah, ini untuk menilai panggulnya. Ya. Kalau panggulnya seperti ini ya normal, tapi kalau ada yang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan di sini berarti tidak normal. Ya. Nanti bisa dilihat ya di YouTube, ya di video kan ada tentang menilai Nah ini ya. Ini kelengkungan sakrum. Dinding samping pelvis sejajar. Nah, ini pintu bawah panggul arcus pubis. Ini mobilitas os coccygeusnya. Ini linea innominata. Ini pintu atas panggul. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ada istilah cephalopelvic disproportion (CPD) ya, atau tidak ada kesesuaian antara kepala dan panggul. Ya. Ini untuk menilai apakah CPD atau tidak, ini ada dua cara, dengan Muller-Monro-Kerr test dan Osborne test. Ya. Nah, Muller-Monro-Kerr test ini caranya adalah tangan memegang kepala janin, ya, menekan masuk ke rongga panggul. Sedangkan dua jari tangan yang lain dimasukkan ke dalam vagina untuk menentukan sampai berapa jauh kepala mengikuti
tekanan tersebut. Artinya kepalanya apakah dia ikut terdorong atau tidak. Itu Muller-Monro-Kerr test. Sedangkan Osborne test, ya, tangan satu menekan kepala janin dari atas ke arah rongga panggul sama dengan tadi yang MMK test tadi. Sedang tangan yang lain diletakkan pada kepala. Kemudian tentukan berapa sentimeter kepala menonjol di atas simfisis. Jadi kita tidak melakukan VT, tetapi kepala yang masuk yang setelah kita dorong itu menonjol di atas simfisis berapa senti, ya. Itu. Nanti kalau pelvic disproportion nanti ada kuliah tersendiri. Nah, ini adalah Muller-Monro-Kerr test. Jadi tangan yang kiri mendorong kepala, dimasukkan ke rongga panggul, terus kemudian apakah ada pergerakan, ya, kepalanya itu masuk ke panggul atau tidak. Nah, itu ditentukan dengan tangan yang kanan melakukan VT. Dia masuk enggak kepalanya. Itu. Kalau kepalanya masuk ya berarti bukan CPD. Tapi kalau kepalanya ternyata enggak bisa masuk, tidak mengikuti pergerakan tangan kiri, berarti CPD. Inilah Muller-Monro-Kerr test. Nah, distosia yang lain adalah karena faktor janin. Ya tadi sudah saya sampaikan, karena letak lintang, karena letak bokong, mungkin karena presentasi muka, presentasi dahi, presentasi ganda, atau bayi besar. Ada lagi tadi hidrosipalus, ada anencephalus. Itu yang akan menyebabkan proses persalinan menjadi terhambat atau distosia. Nah, ini letak bokong, ya. Ada 3 letak yang utama pada letak bokong. Variasinya banyak, tapi yang utama ada 3 ini. Ya, incomplete bridge, ini bokong kaki. Ada frank bridge, ini bokong murni, ya. Ini ada complete bridge, ini bokong kaki. Yang tadi incomplete itu kaki, ya, presentasi kaki. Ini adalah nanti variasinya banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah letak lintang. Ya. Letak lintang itu nanti ada posisinya, ya. Kalau ini adalah dorso inferior, ya. Nanti ada dorso anterior, ada dorso superior, ya. Ada dorso inferior seperti ini. Ini letak lintang. Dan ini tidak mungkin bisa lahir kalau dia hamilnya ater. Ada lagi yang disebut dengan tali pusat terkemuka. Ya. Tali pusat berada sejajar dengan bagian bawah janin atau di bawahnya dari bagian terbawah janin. Tetapi kulit ketuban masih utuh. Ini tali pusat terkemuka. Bedanya dengan tali pusat menumbung, seperti tadi, seperti tali pusat terkemuka ini, tetapi kulit ketubannya sudah pecah. Sehingga tali pusatnya bisa keluar lewat vagina atau malah keluar vulva. Itu kalau tali pusat. Nah, ini juga menimbulkan distosia persalinan, di mana persalinannya tidak akan berlangsung dengan baik. Bahkan harus dilakukan seksio sesaria. Ya. Nah, berikutnya adalah presentasi ganda. Presentasi ganda itu adalah presentasi di mana selain kepala, ini ada tangan. Ya. Baik tangan satu atau tangan 2. Ini adalah presentasi ganda. Atau letak bokong dengan tangan. Kalau letak bokong dengan kaki ya normal, letak bokong kan ada bokong kaki. Tapi kalau bokong dengan tangan juga termasuk presentasi ganda. Nah, ini yang sering adalah kepala, ya. Kepala dengan tangan 2 atau tangan 1. Ya. Ini adalah presentasi ganda. Yang berikutnya adalah makrosomia. Nah, ini kalau bayi besar juga akan terjadi kesulitan dalam proses persalinan. Kalau dipaksakan, bisa terjadi distosia bahu. Nah, makrosomia dia distosia bahu. Ya, mungkin sekilas ini tentang distosia, ya. Ini nanti bisa dijabarkan masing-masingnya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Yuk, ada yang mau tanya enggak?
Nggak ada yang ditanyakan? Nanti kalau nggak tanya, nanti ujian saya tanya lah ya. Ya, silakan. Coba dihidupkan. Dokter, izin bertanya. Dokter, untuk pemeriksaan yang tadi kan ada pemeriksaan yang CPD itu yang Muller-Monro test sama Osborne. Apakah kita harus melakukan keduanya? Terus apakah ada pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan gitu selain dari pemeriksaan fisik yang tadi sudah disebutkan? Terima kasih. Ya, oke. Jadi untuk melakukan pemeriksaan apakah itu CPD atau bukan, memang dua tadi. Boleh salah satu saja. Ya, salah satu pemeriksaan. Mungkin dengan Osborne test atau hanya dengan Muller-Monro Care test. Nah, pemeriksaannya itu dua itu, tapi boleh salah satu. Ya. Jadi kalau misalnya kehamilan 36 minggu pada primi ya, kepala belum masuk panggul ya, apakah itu CPD atau panggul sempit ya, dengan pemeriksaan Muller-Monro Care test atau dengan Osborne test ya, dan pemeriksaan ukuran panggul dalam. Kalau ukuran panggul dalam normal, kepala tidak masuk ya, atau dengan pemeriksaan Muller-Monro Care test tadi positif, ya kemudian CPD. Jadi CPD itu adalah panggulnya harus bagus. Kalau CPD karena panggulnya tidak bagus atau panggulnya sempit, namanya panggul sempit, bukan CPD lagi. Gitu ya. Jadi harus dibedakan. Karena pada panggul sempit pasti terjadi CPD. Ya, karena kepalanya normal, panggulnya sempit, terjadi CPD. Tapi diagnosisnya bukan CPD, diagnosisnya adalah panggul sempit. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Selamat siang Dokter Cipta dan teman-teman, saya Pramadya dari FK Untar. Saya izin bertanya terkait indikasi waktu pada partus macet. Jadi dikatakan diagnosis dari partus macet itu ditentukan pada persalinan infartus skala 2, penurunan kepala, putaran faksi dalam pada jangka waktu yang ditentukan. Pertanyaan saya, bagaimana menentukan jangka waktu yang ditentukan tersebut sebagai diagnosis atau indikasi waktu dari partus macet? Terima kasih Dokter Cipta. Ya, oke. Terima kasih Dokter Cipta. Jadi waktu yang ditentukan kira-kira apa? Kalau partus macet? Sampai tahu. Jangka waktu yang ditentukan kira-kira waktunya berapa? Ada yang tahu? Gimana? Ya, betul. Ya. Jadi jangka waktu yang ditentukan adalah tergantung. Kalau dia primi berarti 2,5 jam waktunya maksimal. Ya. Ada buku yang mengatakan 2 jam, ya terserah. Mau ya 2 jam atau 2,5 jam. Kalau dipimpin ternyata tidak lahir selama 2 sampai 2,5 jam nggak lahir, berarti partus macet. Tetapi kalau ibunya adalah multi, ketika dipimpin selama 1,5 jam tidak lahir, ya dengan kontraksi uterus yang bagus, itu namanya partus macet. Gitu ya. Jadi bagaimana jangka waktu yang ditentukan? Ya tadi, kalau infartu skala 2, rumusnya adalah primi maksimal 2,5 jam, multi 1,5 jam. Ya gitu ya, Ramadjo. Oke, yang lain silakan. Ya. Tadi kan yang inersia uteri dia diberikan uterotonika untuk meningkatkan dari kontraksi hisnya. Nah, untuk yang hipotonik uterine contraction apakah kita laksanakannya apakah diakhiri atau bagaimana gitu? Yang mana yang Hipertonic uterine contraction. Kalau hipertonic contraction ya biasanya kita berikan analgetik ya untuk mengurangi mengurangi kontraksinya ya. Kalau misalnya hiperkontraksinya itu karena kita akibat pemberian
obat oksitosin misalnya, ya oksitosinnya dihentikan. Tetapi kalau ternyata hipertoniknya terus-menerus tidak berhenti, ya kita lakukan pengakhiran persalinan kalau dia sudah masuk infarkt. Karena kontraksinya terus-menerus. Karena berbahaya ya, kontraksi yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Bahayanya tadi bisa partus precipitatus atau bisa terjadi ruptura uteri. Ya, jadi pada kasus hipertonik uterine contraction, kalau misalnya bisa diberikan analgetik bisa berkurang, ya maka diberikan, atau mungkin diberikan petidin misalnya. Tetapi kalau tidak bisa ya diakhiri persalinannya dengan sesar. Kalau tidak nanti akan terjadi partus precipitatus. Gitu ya. Ada lagi? Silakan yang mau tanya. Ya, silakan, mungkin yang Anda menemukan di ruangan atau apa. Sudah cukup? Ya sudah, kalau cukup ya saya cukupkan sekian ya. Nanti kalau misalnya suatu saat ada pertanyaan silakan ditanya. Ya, oke. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa untuk dipelajari lebih lanjut. Ya. Selamat siang.